dia tahu potensi akan pelanggaran itu. Berarti secara tidak langsung Tuhan tahu bahwa manusia itu akan melanggar pada hakikatnya. Karena adanya hukum tadi. Buat apa diberi hukum kalau dia tahu potensi manusia itu tidak melanggar? Ya kan? Tapi karena Tuhan tahu ada potensi untuk melanggar, maka dia berikan hukum itu. Karena dia tahu. Nah, maka dari itu saya mengatakan apa? Memang Tuhan menghendaki adanya keburukan. Karena dia memberikan hukuman. Kalau dia tahu memang bakal melanggar dan tidak diberi hukuman, ya sudah kan, keburukan jadi nggak ada kan? Ya untuk apa diberikan hukum? Mending nggak ada keburukan aja sekalian. Tapi begitulah kalau mau logisnya. Begini, bahwa jadi kita tidak bicara Tuhan mengizinkan, ya, atau Tuhan kemudian menghendaki. Kalau di dalam Alkitab, ya, itu data-datanya harus nanti dibawa, ya, kalau mungkin dari keyakinan lintas iman, bahwa Tuhan itu menghendaki, ya, Tuhan menghendaki untuk itu. Makanya tadi saya bawa dalam hukum formal misalnya, ya, bahwa ada undang-undang dibuat agar orang tersebut tidak melanggar, ya, tidak melanggar, ya. Nah, kendati pun ada potensi pelanggaran. Jadi potensi pelanggaran, ya, potensi pelanggaran ini konteksnya sudah dalam hukum, ya, bukan dari manusia pertama. Nanti dari manusia pertama perspektifnya udah beda karena belum ada dosa, ya, belum ada dosa. Jadi kalau dikatakan dalam hukum kita hari ini bahwa ada undang-undang yang dibuat, ya, undang-undang yang dibuat karena itu bisa jadi terjadi, ya, bisa jadi terjadi. Contoh, misalnya dulu ada cukai untuk rokok, tapi juga yang untuk elektrik belum ada, maka dibuat. Sekarang sudah terkungkung dalam hukum, kan begitu. Maka ada pelanggaran, tinggal dijatuhi, ya, hukumannya. Nah, maka daripada itu, dalam iman Kristen, bukan hanya Allah tidak menghendaki, Allah tidak mau manusia berdosa. Lalu kenapa dikasih hukum? Kan begitu. Mengapa diberikan hukum? Loh, manusia ini kan pribadi. Manusia ini kan dia makhluk, dia pribadi, dia personal. Ya, maka daripada itu Allah di dalam iman Kristen itu tidak menghendaki manusia untuk berdosa. Tetapi bahwa Allah itu memang mengatur. Allah itu mengatur. Konsekuensi daripada Allah mengatur itu dia beri hukum. Ya. Nah, tapi ternyata terbukti bahwa manusia itu tidak taat pada aturan Tuhan. Jadi waktu Allah memberikan hukum, bukan berarti bahwa Allah itu memang maunya manusia berdosa. Tidak begitu. Ya. Nah, jadi ketika ada hukum itu yang diberikan kepada manusia, ya, kehendak atau isu utamanya adalah supaya itu jangan dilanggar. Supaya jangan dilanggar, bro. Ya, itu dia. Nah, waktu manusia melanggarnya, sementara konsekuensi hukumnya sudah ada. Gitu loh. Kecuali, misalnya dalam Alkitab, manusia tanya, bahwa Tuhan ini, pohon ini boleh dimakan nggak buahnya? Tuhan diam. Tuhan ini boleh dimakan nggak? Tuhan diam aja. Ya, waktu manusia makan baru, aha, itu sebenarnya nggak boleh dimakan. Kamu berdosa. Nah, itu baru sesuatu yang salah. Tapi masalahnya hukumnya sudah diberitahu, konsekuensinya sudah diberitahu, jadi manusia melakukan pelanggaran itu di dalam ketahuannya dia, bukan di dalam ketidaktahuannya dia. Itu. Jadi sebagai pribadi yang penuh dengan kesadaran, mereka sadar betul bahwa mereka sudah melawan Allah, melawan Tuhan. Kecuali Tuhan tidak ada hukum. Tuhan tidak memberikan hukum. Seperti itu, bro. Nah, ini makanya tadi saya katakan ini berbeda sekali dengan pemahaman tadi teman kita yang lain atau di dalam Islam. Itu beda sekali. Oh iya, jadi saya paham sih pondasinya seperti apa ya, bagus sekali ya menjelaskannya, pakai analogi yang luar biasa juga. Saya respect nih sama Pak Jeki Sembiring, luar biasa. Udah, makasih, gitu aja kok. Saya nggak mau berdebat. Kalau saya sudah tahu, saya jadikan pengetahuan, jadikan referensi untuk penalaran saya ke depannya. Makasih ya. Terima kasih, bro. Terima kasih Bang pemikir ya, luar biasa. Nah, tuh kayak gitu teman-teman, kalau